Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi seorang muslim. Dan dengan menjadi seorang muslim, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Dan tidak ada sekutu bersamanya, artinya dia esa dan tunggal. Serta juga apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita selama ajal belum datang. Serta juga mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Oleh karena itu Allah kekalkan dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar Allah memberikan balasan kita sesuai dengan yang telah dijanjikan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan diberikan 10 rahmat atau 10 salam dari Allah. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, juga tentunya pahala dan balasan yang melimpah. Baik, pada hari ini insyaAllah saya mengajak diri saya dan semua ibu-ibu yang hadir agar memulai majlis kita ini dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada yang mungkin datang diajak oleh teman-temannya saja untuk sekedar seremoni, untuk meramaikan majlis atau testimoni saja, mau mencoba-coba, maka ini semua atau apa saja indikasi duniawi, maka itu diubah. Detik-detik kita sebelum memulai majlis ilmu, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis ilmu adalah pondasi dasar agama kita. Tidak ada iman dalam hati seseorang kepada Sang Pencipta Allah tanpa ilmu. Dengan kita sering mendengar ilmu, maka iman kita akan terasa makin banyak dan tebal di dalam hati ini. Dan otomatis orang kalau sudah punya iman, semua bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, dan apa saja yang dibutuhkan untuk kesempurnaan hidup akan didapatkan dengan keimanan seseorang. Juga kemudian saya ingin sampaikan di awal majlis, karena kita dari jam 10 pagi ini sampai menjelang asar nanti dengan 2 sesi kita. Saya duduk di sini bukan karena lebih tahu daripada ibu-ibu sekalian, tetapi karena saya diundang dan diminta. Oleh karena itu kita menjalankan hadis Nabi SAW, salah satu hak muslim kalau minta nasihat maka berikanlah nasihat. Kita sama-sama semua terus belajar, tidak ada batas waktu untuk belajar bagi seorang muslim. Sampai akhir hayat harus kita belajar. Karena dengan ilmu sekali lagi tadi iman kita akan ada dalam hati, bahkan makin sering mendengarkannya maka makin berbekas ilmu tersebut dan makin tebal iman tentunya. Kemudian juga selanjutnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah menjadi penyebab berjalannya acara ini. Jazakunna khairan, semoga ini menjadi tambahan amal saleh, dan juga untuk semua peserta yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketabahan dan istiqomah setelah duduk di majelis ilmu ini untuk mempraktikkan apa yang sudah kita dapatkan. Baik, kita insyaAllah akan mulai dengan tema pertama kita, cukuplah Allah, sebagaimana ada di belakang kita ini ya. Disebutkan cukuplah Allah itu bagiku
Mungkin lebih tepatnya bagaimana seorang muslim lebih mengenal Tuhannya dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mulai mungkin dengan memperkenalkan Allah itu. Kenapa kita mengatakan cukuplah Allah bagiku? Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang menzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas iya, memang hanya Allah saja. Karena kalau nikmat itu sedang ada dan kita rasakan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada ujian, apapun sifatnya itu, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini memang pondasi dasar yang diajarkan oleh semua nabi-nabi dan rasul. Dan terutama manusia terbaik yang diutus kepada kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengajak umatnya untuk kembali kepada Sang Pencipta Allah. Benar memang Allah tidak nampak dengan mata kita, tetapi fakta menunjukkan bahwasanya memang ada Sang Pencipta. Tidak mungkin bangunan ballroom ini dan hotel ini ada kalau tidak ada yang menggambarnya, kemudian mulai mengundang dan memanggil misalnya kontraktor untuk membangun, mulai banyak buru-buru yang kerja dan seterusnya sampai desain interiornya. Itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Kalau kita yakin ruangan dan hotel ini atau rumah kita masing-masing itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menggambar, ada yang membangun, maka bagaimana dengan alam semesta ini? Masuk akal langit ini tiba-tiba ada, gunung-gunung tiba-tiba ada, lautan tiba-tiba ada, udara, api, bahkan diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidak lihat bagaimana keajaiban yang luar biasa. Saya mungkin sebagai seorang laki-laki dan misalnya saya berstatus seorang suami dan mungkin ibu-ibu sebagai seorang istri dengan suaminya tentunya, pada saat ya kita berinteraksi dan akhirnya suami istri itu dan akhirnya hamil dan punya anak, kita bahkan tidak pernah bisa punya pilihan saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita bahkan tidak punya andil dengan sehelai rambut anak kita, sehelai bulu yang ada di alisnya misalnya, atau bentuk matanya, atau giginya, atau bibirnya, atau kulitnya, atau apa saja. Kita sama sekali tidak punya andil. Satu waktu pernah salah satu anak yang Allah amanahkan di pundak kami sedang diuji oleh Allah SWT dengan sebuah penyakit dan alhamdulillah sudah sembuh. Waktu itu saya pergi taklim dan pulang ke rumah dan istri saya menyampaikan, tadi anak ini, saya tidak usah sebutkan namanya, anak ini mengucapkan begini, Umi, ya, terus disebut nama dia, mau pergi, menuju ke pintu. Masih kecil baru bisa bertutur kata mungkin 2 tahunan. Maka pada saat itu istri saya sudah sedih, khawatir ini jangan sampai tanda-tanda ajalnya datang atau seperti apa. Karena perempuan kadang-kadang terbawa dengan perasaan. Begitu saya pulang lalu dia bahasakan. Saya dudukkan dengan baik-baik dan kami duduk di sofa lalu saya mengatakan, saya mau tanya, apa andil saya dan kamu di anak ini? Apa andil kita? Apakah ada andil kita di sehelai rambutnya, di kulitnya, di jenis kelaminnya? Kita nggak bisa apa-apa. Saya cuma diamanahkan sperma. Kamu punya sel telur, Allah takdirkan dia bertemu dan jadi keluarlah anak ini. Kita bahkan tidak bisa pilih. Pemiliknya ini adalah Allah. Sebagaimana kita juga dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sama kamu cuma pemilik status. Status pada saat sudah lahir anak itu ayah dan ibu. Tidak lebih daripada itu. Kalau orang bisa memahami pondasi dasar seperti ini kita jadi faham sebenarnya. Dari sisi lain, semua yang kita bisa jangkau di alam semesta ini dan tidak bisa dijangkau oleh mata kita, di bumi, di kedalaman lautan, itu kembali memang kepada satu susunan kata yang luar biasa. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah.
mau pergantian siang malam, turun hujan dari langit, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja. Kelebihan kita sebagai seorang muslim, Allah mengajarkan kepada kita, karena kita beriman padanya, kalau Tuhanmu cuma satu, Qul huwallahu ahad, Tuhan pencipta, penguasa, pemilik apapun, nikmat dari Dia, ujian dari Dia, yang bisa menambah nikmat Dia, yang bisa mengangkat ujian tersebut hanya Dia. Dan kita sangat bahagia dengan itu karena kita tidak perlu cari Tuhan-Tuhan lain. Di India sampai hari ini, karena mereka bingung mencari Tuhan, maka ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pohon. Di negara banyak, bahkan di Indonesia masih ada orang menyembah patung. Yang kita tahu di masa Nabi SAW di Mekah dulu dikenal dengan masa jahiliyah. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang warnahin, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul ditaruh di tempat yang mereka mau sembah, dan kalau rusak mereka perbaiki. Lalu mereka panggil Tuhan, karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi potensi orang mengenal Tuhannya itu ada. Makanya mereka mengerucut mencari Tuhan-Tuhan. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah dewa-dewa yang mereka anggap dewa itu biasanya malaikat atau jin. Kalau kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, sudah diajarkan Tuhanmu satu namanya Allah, ini utusannya, ini kitabnya, tinggal dipelajari. Dan memang syariat yang Allah terapkan dalam hidup kita itu menunjukkan tentang kebenaran keberadaannya. Karena semua yang diperintahkan dalam agama, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, apa saja, membantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik yang di mata manusia memang disukai oleh manusia. Kemudian yang dilarang semuanya buruk-buruk. Misalnya mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh. Jadi kalau kita pertemukan semua itu, kita akan kembali memang kepada kebenaran adanya Sang Pencipta Allah. Itu pondasi dasar. Dan yang sedang kita sembah, yang sedang kita ingin jadikan sebagai judul kita ini, cukuplah Allah bagiku, itu memang betul-betul zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sekarang saya minta kita buka aplikasi Al-Quran kita, coba lihat, buka surah Al-Hasyr, surah nomor 59, di dua ayatnya, ayat 23 dan ayat 24. Kita coba mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Tuhan kita ini, sehingga nanti pointernya terakhir sekali, closing daripada tema kita, oh memang betul saya sangat pantas untuk bergantung dan menjadikan Allah saja tempat saya bergantung. Kalau ada orang di depan mata kita, kita berharap orang ini bisa menghormati kita. Orang itu misalnya kalau pasangan hidup kita berharap mencintai kita, atau teman-teman memuliakan kita, maka pastikan yang ciptakan orang itu adalah Allah. Dan yang bisa membuat dia memenuhi apa yang kita inginkan itu juga Allah. Kalau ada seorang yang jahat di depan mata kita, yang ciptakan, pencipta dia Allah. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dia hanya Allah. Dinukil sebuah kisah sebelum kita baca surah Al-Hasyr. Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah datang dalam majlisnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini kalau kita lihat sejarahnya, orang yang paling kejam dalam Islam itu. Seorang penguasa pada masa itu, siapa saja yang tidak sependapat sama dia bisa dibunuh. Dia tidak peduli ulama atau bukan ulama. Orang itu benar atau salah, bagi dia tidak cocok maka dia bunuh. Dan satu waktu pernah dipanggil Sa'id bin Musayyib dan orang semua tahu ini berarti akan sudah meninggal dunia. Waktu dia masuk, sempat dia komat-kamitkan mulutnya, Sa'id bin Musayyib, lalu kemudian dia masuk. Uniknya, pertama kali terjadi di majlis Hajjaj bin Yusuf, dia berdiri, dia sambut di pintu gerbang istanahnya, dan dia merangkul, memegang tangannya Sa'id bin Musayyib, lalu kemudian diajak ke singgasananya. Duduk bersama, kemudian diajak ngobrol, ditanya hukum-hukum agama, lalu kemudian terakhir dia memberikan parfum termahalnya, itu ke jenggot atau ke tangannya Sa'id. Subhanallah, keluarlah dia. Orang semua penasaran, ada apa? Kenapa pertama kali Hajjaj berbuat baik seperti ini pada orang yang sudah dia undang? Biasanya kalau undang seperti ini bisa terjebak, bisa dibunuh gitu. Dan sudah tidak pulang ke keluarganya lagi. Maka ada seorang yang bertanya, apa yang anda ucapkan pada saat anda masuk ke dalam majlis Hajjaj sehingga Hajjaj begitu lunak? Belum pernah kami lihat dia seperti itu sebelumnya. Maka dia mengatakan, saya mengatakan doa, ya Allah, zat yang kami imani,
Jadikanlah kejahatan dan kekerasan orang ini sebagai kasih sayang untukku. Hanya itu saja. Lalu tiba-tiba penjahat yang luar biasa ini bisa berubah menjadi orang yang sangat baik dengan dia. Itu bukan hanya manusia, kejahatan jin, hewan-hewan buas, semua bisa kita terselamatkan asal kita hanya minta kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang baca surah Al-Hasyr, saya akan bacakan ayatnya di mana Allah memperkenalkan di antara sifat-sifatnya, bukan semuanya. Yang bunyinya, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah? Yang kita kalau sholat bina Allahu Akbar, dari kecil kita dengar dari orang tua kita, kalau kita dalam keadaan Islam Allah, semua ustadz kiai menyampaikan Allah dalam khutbah mereka, ceramah mereka diperkenalkan. Allah mengatakan yang tiada Tuhan selain Dia. Gak usah cari yang lain, sesembahan yang lain, tempat bergantung yang lain, tempat manja yang lain, tempat memohon yang lain. Dia Tuhan satu-satunya. Lalu disebutkan Sang Raja. Maksudnya tafsirnya Sang Raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama dan semua makhluk sudah binasa, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, sayalah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia? Di hari kiamat nanti raja-raja dunia semuanya pada menundukkan kepala mereka di depan Sang Raja yang sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan pemilik dan penguasa alam semesta ini. Jangan dikecilkan perkara ini. Banyak di antara kita mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya memperkecil sya'an atau kedudukan Allah ini, kalau dia sakit, yang paling pertama difikirkan adalah dokter dan obat. Kalau sudah 30 dokter tidak bisa menyembuhkan dia, baru dia sholat malam. Baru dia umroh tawaf untuk minta diberikan jalan keluar oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengajarkan kepada kita berdoa atau manja. Doa itu sebenarnya curhat, manja, mohon, merengek sama Allah. Itu di sebelum aktivitas. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum keluar rumah berdoa. Mungkin suami istri berinteraksi biologis berdoa. Berdoa semuanya agar minta dulu kepada Allah. Nanti Allah jadikan apa yang kita harapkan itu, ya kita bisa dapatkan. Allah jadikan dokter dan resep itu menjadi penyebab kita sembuh misalnya. Contoh, nah seperti itu. Dan ini luar biasa, di sini Allah memperkenalkan dialah raja yang sebenarnya, penguasa semua alam semesta ini. Lalu dikatakan yang maha suci, suci dari segala macam yang berisi kekurangan. Kayak di alam manusia ini ngantuk, lapar, capek, sakit, sedih, itu semuanya kekurangan. Allah selamat dan tidak ada dari semua itu. Ya, tidak ada di Allah Subhanahu wa taala semua itu. Kemudian disebutkan selanjutnya yang maha sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia pun ini sejahtera itu dibahasakan kalau orang sudah punya sumber income dan sudah tidak punya kekurangan sama sekali. Dia sudah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bekerja, semuanya sudah ada. Itu baru dibahasakan sejahtera. Mungkin orang itu, orang tuanya meninggal dan meninggalkan perusahaan, harta yang melimpah pada dia tinggal menikmati saja. Itu baru orang dikatakan sejahtera. Kalau orang masih cari pekerjaan, cari tambahan income, ini belum sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada kekurangan karena tidak butuh lagi. Itu diistilahkan dengan sejahtera. Allah itu maha sejahtera. Semua makhluknya diberikan makan dan kebutuhannya tanpa mengurangi sedikit pun dari stok ya, yang Allah miliki. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau pernah berkata, saya ingin pada hari ini memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Lalu dia suruh semua dayang-dayangnya, tukang masak di istananya, dari manusia dan jin pun terlibat, buat makanan yang paling banyak. Dibuatlah makanan bergunung-gunung. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah, dan saya akan mulai dari prajurit-prajurit saya, dan saya akan mulai dari golongan burung-burung saja.
Burung dulu kemudian pindah baru hewan-hewan lain, baru pindah ke manusia, baru pindah ke jin. Pas golongan burung disuruh untuk memakan makanan stok yang dibuat, habis semuanya. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama dayang-dayangnya, masak lagi. Ini baru golongan burung sudah habis semuanya. Mereka mengatakan kami sudah tidak mampu lagi. Bahan-bahannya sudah habis, tenaga kami sudah habis. Kalau mau besok kami bisa lakukan. Maka di saat itu Allah membuat Nabi Sulaiman sadar sambil dia mengatakan Maha Suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa pernah habis stoknya. Air tidak pernah habis, buah-buahan tidak pernah habis. Dan Allah memberikan dengan kemahakuasaannya, kita makan sedikit saja, itu kalorinya sudah sangat besar, sudah cukup. Kita makan sepiring nasi misalnya, seharian sudah cukup untuk hidup. Misalnya, kita minum segelas air, cukup sebenarnya itu 1 hari misalnya. Bahkan kalau berlebihan, mohon maaf mungkin akan membuat badan kita gemuk dan segala macam. Itu karena memang sebenarnya Allah memudahkan buat kita agar tidak perlu terlalu banyak ya untuk makan dan minum contohnya. Kemudian Allah mengatakan juga yang maha mengaruniai keamanan. Jadi kalau mau cari keamanan hanya kepada Allah. Dari apapun, dari siapapun, aman dari penyakit, aman dari apa saja, bencana alam dan segala macam, aman dari siapapun, orang yang jahat kepada kita dan seterusnya. Ya, seperti yang sudah kita ceritakan kisahnya Sa'id bin Musayyib dan banyak kisah berhubungan dengan ini. Kemudian juga dikatakan yang maha memelihara, merawat semuanya. Alam semesta ini begitu terawatnya, hutan-hutannya, lautannya, sungainya, gunungnya, musim. Sebagian ilmuwan pernah saya lihat cuplikannya mengatakan, andai saja alam semesta ini perputarannya antara bumi misalnya di perputaran ya di alam semesta ini lebih cepat beberapa detik saja, maka mungkin akan membeku ya apapun akan panas terbakar semuanya. Kalau lebih lambat sedikit saja maka mungkin akan membeku. Siapa yang mengatur dengan perputaran itu yang luar biasa. Kalau kita ingat pelajaran ilmu pengetahuan alam di masa kita masih sekolah SMP, SD, SMP, SMA itu berapa kali diulangi tentang besarnya bumi ini dibandingkan dengan bintang-bintang di langit sana. Seperti butiran pasir dibandingkan ya atau kalau ada di alam semesta ini. Begitu miliaran banyaknya bintang-bintang di langit sana dan itu kita salah satunya. Kalau bumi kita saja yang sudah kita anggap besar ini, bagi kita sudah sangat besar, jalan dari sini ke Amerika, pesawat pun tercanggih butuh belasan jam. Maka bagaimana kalau kita bicara tentang alam semesta ini? Dan juga pengawasannya, pengaturannya, pemeliharaannya itu luar biasa. Mungkin ibu-ibu tidak asing kalau maintenance rumahnya aja. Sehari aja kita nggak sapu rumah, itu kotor. Ya. Sehari aja kita, atau maaf, sekali aja kita pakai WC kita nggak bersihin. Udah nggak benar. Badan kita sehari aja nggak mandi, udah gerah, nggak enak dan seterusnya. Sehari aja kita nggak sikat gigi misalnya, atau apa ya, semua itu jadi nggak nyaman. Itu maintenance-nya luar biasa, cuma sekitar kita. Bagaimana alam semesta ini, lautan tidak pernah habis ikannya, hewan-hewannya, airnya selalu sama jernihnya, ya, rasa asinnya sama. Bagaimana air laut dan air asin, air tawar tidak ketemu, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan sekian ribu miliaran bukti-bukti tentang adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha memelihara. Kemudian yang maha perkasa. Siapapun yang merasa dirinya kuat, punya kekuasaan, itu bagian kecil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah gampang sekali. Orang yang mengaku paling kuat pun di muka bumi ini Allah matikan selesai. Ya. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan pada kita saking lemahnya, kita pagi sehat, sore sakit. Ya. Atau kita tidur sehat, bangun tidur sudah sakit. Allah pelintir satu uratnya saja, encok. Gak bisa jalan, kakinya keseleo, bengkak, gak bisa bergerak. Allah buat hidungnya buntu saja, mampet, gak bisa nafas. Itu luar biasa gitu. Begitu mudahnya. Dan begitu mudahnya Allah juga kalau mau sembuhkan. Kita mau cari 1001 dokter pun untuk menyembuhkan kita tidak akan bisa.
Ibu-ibu kalau datang ke dokter mengatakan tolong sembuhin saya. Kalau dia bilang iya, itu berarti kesalahan fatal itu. Dia hanya mengatakan mungkin saya coba ya memberikan ini analisa penyakitnya, nanti saya coba kasih obat, itu pun melalui dosis ya yang sudah dikasih, dan juga resep dokter selalu mengatakan semoga lekas sembuh. Enggak ada pasti sembuh, dia cuma ikhtiar. Kemudian dikatakan juga yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa saja itu miliknya Allah, termasuk diri kita sendiri. Allah maha kuasa. Kemudian yang memiliki segala keagungan. Kalau kita lihat raja-raja dunia, istananya megah, terlihat keagungan pakaiannya dan segala macam lah singgasananya. Maka Allah memiliki keagungan di atas semua itu. Bisa dilihat dari ciptaan-ciptaannya ya. Kemudian yang maha suci juga dikatakan, yang maha penuh dengan keagungan, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan, terhadap apa yang mereka sekutukan. Di ayat 24-nya Allah mengatakan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan. Makna menciptakan ibu-ibu sekalian dari tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi kalau ada manusia bilang menciptakan, hak cipta, ini sebenarnya bahasa tanda kutip, masih perlu ditelusuri lagi gitu ya. Karena menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Bukan sesuatu yang sudah ada, seperti perkataan Namrud kepada Ibrahim. Waktu Ibrahim alaihissalam memperkenalkan Tuhannya Allah, lalu Ibrahim mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu Allah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud dengan sombongnya suruh mengambil 2 orang, prajuritnya suruh ditangkap 2 orang, kemudian didatangkan depan matanya, lalu dia bunuh yang satunya dibiarkan pergi. Lalu dia mengatakan, saya juga menghidupkan dan mematikan. Ini jawaban yang konyol sekali, karena memang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Menghidupkan itu telur, ayam, bebek misalnya, yang kalau kita ambil, dipecahin kita bisa makan. Kalau dibiarin diperam oleh induknya, maka bisa jadi anak daripada ayam dan bebek atau itik itu. Itu namanya menghidupkan, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, jadi bisa hidup dan bergerak. Kemudian dikatakan juga yang mengadakan, tidak pernah habis apapun yang dia adakan dari kebutuhan-kebutuhan. Kemudian yang membentuk rupa, yang membuat alis kita seperti ini, jumlah helai bulu alisnya, hidungnya, bola matanya, urat-urat saraf yang begitu rumit yang ada di dalam tubuh kita ini, jari-jari dengan 5 seperti ini dan segala macam hal lah, susunan gigi dengan fungsinya masing-masing. Lalu Allah kembangkan itu kepada di tengah-tengah manusia, lahirlah dokter THT, dokter mata, dokter gigi, semua hanya untuk melihat bagaimana keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya berapa kali duduk sama dokter-dokter spesialis seperti ini, pergi haji dan umrah bersama kami. Saya coba korek bagaimana mereka memahami spesialis mereka itu dengan ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya semua mengatakan ini satu keajaiban yang luar biasa. Bagaimana susunan gigi itu berbeda-beda fungsinya, dan gigi itu bisa tertanam di gusi dan segala macam urat sarafnya. Itu luar biasa. Mata juga begitu spesialisnya, sampai ada urat saraf ini, ada itu, ada ini, telinga dan segala macam lah. Kalau kita ingin bahas ini panjang sekali di dalam tubuh kita, terlalu banyak. Saya pernah lihat sebuah dokumentasi, diilustrasikan tubuh manusia itu. Kalau kita lagi makan makanan, ya, manusia itu kalau saya sering bahasakan ibu-ibu sekalian cuma memilih dan menikmati. Ini kita lapar, tiba-tiba otak kita berpikir, oh mau makan yang gurih, mau makan yang manis. Kita cuma milih, habis itu kita nikmatin, makan. Lewat ukuran sepertiga jari kita di tenggorokan, kita sudah tidak punya andil sama sekali. Bahkan kita sudah tidak tahu, tadi tempe, ayam, nasi yang kita makan ini, yang mana jadi nutrisi tubuh, yang mana kandungan vitaminnya, itu vitaminnya ada, proteinnya ada, karbonya ada. Itu gimana caranya terbagi di tubuh kita? Pernah kita berpikir gitu? Bagaimana bisa terbagi luar biasa seperti itu? Saya lihat ilustrasinya digambarkan tubuh manusia kayak sebuah pabrik besar, terdiri dari ribuan lift dan pegawai-pegawai yang begitu makanan masuk terpilah-pilah. Ini vitaminnya ke sini, yang untuk kulit, yang untuk otot, yang untuk tulang,
untuk mata, untuk otak, luar biasa. Kita ini cuma bisa milih, lalu menikmati. Selebihnya lewat tenggorokan kita seperti jari, kita nggak punya andil sama sekali. Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh tersaring, maaf, kita mules, harus buang. Kalau enggak, berbahaya. Bisa mematikan bagi manusia. Ada seorang kapten kapal, maaf saya cerita ini karena memang bisa diambil ibrohnya. Ada kapten kapal pesiar di Amerika meninggal dunia di dalam WC. Dan pada saat dikeluarkan jenazahnya, itu dicurigai satu kapal. Siapa yang membunuh ini? Diadakan penelitian, dicari-cari, nggak ditemukan ada bekas orang ini dibunuh oleh manusia. Tapi setelah ditelusuri, dicek di bagian tubuhnya itu ternyata ada racun memang ya, ada racun yang membuat dia pada saat menghirupnya dia mati. Itu datang dari tinja dia sendiri. Dia rupanya 2-3 hari nggak buang air, maaf itu begitu kisahnya. Habis itu dia buang air karena kamar mandi WC terlalu kecil, pengap, dia bisa meninggal karena itu. Itu bagaimana kotoran itu dia bukan yang buat tapi bisa mematikan buat dia. Dan Allah dengan sebuah sistem yang luar biasa. Kita kalau tubuh butuh nutrisi, lapar. Dan ada sinyal di saat kita sudah makan, ada sinyal untuk berhenti. Itulah kenyang. Bayangkan kalau tidak ada rasa kenyang. Kita tidak tahu kapan kita harus berhenti. Kita tidak tahu, tidak ada rasa kapan kita mau buang air kecil atau buang air besar. Kita tidak punya rasa ngantuk misalnya, supaya ada sinyal untuk kita istirahat. Itu sistem yang begitu rumit gitu ya. Kalau itu semua tidak ada bagaimana? Dan manusia tidak ada yang bisa mengatakan, oh ya saya yang atur ngantuknya orang. Atau dia, misalnya dia mau paksa aja diri melawan sistem itu atau sunnatullah. Pokoknya saya nggak mau tidur selamanya. Nggak bisa, pasti tidur dia. Ya. Atau dia tidak mau makan, pasti dia mati nanti. Kan begitu. Dia tidak bisa bentrok dengan sebuah sistem yang ada di alam semesta ini. Saya sering kasih contoh ilustrasi ini supaya mudah difahami. Banyak orang di antara kita, mungkin di sini ibu-ibu tidak asing kalau di rumahnya ada lukisan ya. Biasanya di kehidupan kita ini, di manusia ini, kalau ada lukisan yang mirip sekali dengan aslinya, maka itu mahal harganya. Kan itu. Lukisan apa saja, lukisan kalau orang tentunya makhluk hidup tidak bisa, tapi umumnya orang gitu, ada yang gambar orang, ada yang gambar tumbuh-tumbuhan, ada yang gambar misalnya, saya pernah lihat ipar saya kebetulan di Surabaya ini dulu seorang pelukis gitu ya. Dia melukis itu. Alhamdulillah pada saat dia menikah sama kakak saya kemudian dia tanya ini hukumnya seperti apa. Saya jelaskan ini nggak boleh kalau gambar manusia atau hewan-hewan, dia ubah akhirnya. Ada buku yang dia perlihatkan ke saya, buku itu semua lukisan dan di situ ada ditulis misalnya pasar di Mesir tahun 1700 berapa, tahun 1200 berapa Masehi. Itu bisa dilukis lagi jadi mirip mengenang masa itu. Nanti ditulis itu pasar Mesir tahun sekian atau apalah. Tinggal dihilangkan manusianya. Tetapi lukisan-lukisan ini, ibu-ibu sekalian, kita hanya bisa mengenangnya. Ilustrasinya begini. Ada orang kadang-kadang dia misalnya bersama dengan, anggaplah ini contoh saja, dia bersama dengan seorang pelukis di pinggir pantai. Kemudian pelukis itu membawa papan lukisnya 1 kali 1 meter atau 1 kali 2 meter lah misalnya. Di depan dia sama kita ini yang sedang hadir di situ melihat ada lautan, dan airnya yang biru, ada langit yang biru yang cerah, ada burung yang terbang, ada pohon kelapa misalnya dengan buahnya. Mulailah pelukis itu melukis. Dia menciplak apa yang ada depannya. Begitu selesai dan mirip, uniknya sering kali kita di posisi yang bukan pelukis yang melihat itu, kita terkagum-kagum melihat lukisan dia. Kenapa? Karena mirip sama aslinya. Ini kan unik. Kita puji 1 kali 2 meter papan lukisnya yang cuma menciplak dan kita lupa yang aslinya tempat dia ambil. Lukisan itu hanya bisa dikenang, oh ini pelukis si fulan pernah melukis misalnya di pantai di Surabaya gitu contoh. Contoh saya cuma begitu. Tapi tidak bisa dinikmatin kecuali cuma dikenang. Kalau ini alam semesta, suara gemericik airnya bisa didengar, ya sejuk air lautnya bisa disentuh, suara kicauan burung bisa didengar, kelapanya bisa dinikmatin, terik matahari bisa dirasakan panasnya. Kok ini dilupakan? Lalu bangga dengan lukisan itu, kan itu unik sekali. Ya. Kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu. Saya selalu juga mengajak ilustrasi, coba mendatangkan ilustrasi kepada jemaah untuk memahami tentang bagaimana keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ibu-ibu misalnya mau masak ayam, saran saya saja, mungkin kita kalaupun umumnya orang beli ayam yang sudah dipotong misalnya. Kalau misalnya beli ayam yang masih hidup kemudian di pasar kita suruh orang itu potong misalnya. Ayam itu mungkin kalau kita mau jamu tamu mau makan langsung kita beli ayam. Ya udah saya mau ayam yang ini, yang besar atau yang jantan atau yang betina. Begitu kita beli ya sudah pikirannya cuma bagaimana dimasak, dibuat apalah masakannya. Sebatas itu. Coba lebih dalam dari itu. Renungi ayam itu seekor ayam. Ayam ini dari mana? Siapa yang ciptakan? Satu helai bulu ayam saja, itu kalau kita perhatikan baik-baik ayam jantan misalnya ya, ayam jago itu bulunya itu ada bulu warna hitam, ada merah, ada hijau, bagus sekali itu warnanya. Satu bulunya saja. Bagaimana dengan bulu-bulu yang tertancap di tubuhnya? Dari mana ayam ini gitu? Dan kenapa tidak pernah habis stoknya? Ini hal yang harus dipikirkan. Ibu-ibu mau makan buah, pengen beli anggur misalnya. Ada anggur hijau, merah, hitam. Oke, saya pengen yang warna hitam aja, karena lebih manis misalnya. Jangan cuma sekedar beli, petik dari tangkainya, kemudian oh iya manis ya, udah begitu aja. Itu sayang sekali. Coba pakai untuk merenungi poin yang berhubungan dengan masalah pengenalan Allah SWT. Siapa yang menciptakan anggur ini? Kulitnya, teksturnya, rasanya, aromanya. Dan luar biasa tertancap dengan begitu rapi sampai dibuatkan biasa imitasinya ya, dibuat dari plastik dan itu dipasang di meja di rumah gitu. Karena indahnya susunan anggur itu. Jadi merenungi baik-baik siapa yang buat dan kenapa anggur tidak pernah habis nih. Bahkan saking lemahnya manusia, kalau sudah kita tarik dari tangkainya saja kita nggak bisa tancapin kembali itu. Pisang dengan sisirnya sampai dikenal dengan sisiran pisang, warna kuning yang begitu indah, kulitnya begitu lembut, tekstur dagingnya di dalam dan tidak pernah habis stoknya. Setiap hari kita bisa temukan di pasar. Siapa penciptanya semua ini? Manusia cuma bisa menikmati, dia tidak bisa mengatakan dia pencipta. Fir'aun aja yang sudah pernah mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah dia mengaku oh air dia yang buat, buah dia yang buat, tidak pernah sama sekali. Dia nggak bisa mengatakan. Jadi kita harus lebih kenal dan besarkan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam pikiran kita. Ini namanya dasar sekali masalah tauhid. Baru kita sampai kepada tema kita ini ya. Cukuplah Allah bagiku. Itu bukan cuma ucapan lisan, harus mengenal Allah itu baru betul-betul kita bergantung kepadanya. Itu yang dimaksud dengan al-musawwir yang membentuk rupa itu. Kemudian dikatakan lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi ini bertasbih kepadanya, memujinya. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam surah Al-Imran ayat lain, tadi Al-Hasyr sudah selesai, surah nomor 59 ayat 23 sampai 24. Tentu Al-Quran penuh dengan ayat-ayat tauhid seperti ini ya. Tapi kita pilih surah Al-Imran surah nomor 3 189 berbunyi walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fahamilah, yakinilah, kepunyaan Allah lah kerajaan seluruh langit dan bumi ini. Cuma satu pemiliknya. Dan dia maha perkasa dan kuasa terhadap segala sesuatunya. Dia mampu mengerjakan apa saja. Biarpun dokter sudah mengatakan penyakit ibu gak bisa sembuh, sembuh sama Allah. Ya. Jadi poin ini, makanya sebelum ke dokter doa dulu kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz dari mana saya tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Allah akan memberikan ijabah sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat, dikenal dengan sunnatullah. Misalnya ibu lagi lapar, ibu bilang ya Allah hilangkan lapar saya. Memang laparnya gak hilang langsung. Sebenarnya Allah mampu melakukannya, tapi Allah sudah buat sebuah sistem agar kita manusia melalui sistem itu. Kita akhirnya terfikir mau makan apa, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses di usus, baru kemudian laparnya hilang. Kita nggak sakit, Allah buat kita ngantuk, istirahat dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu kita minta ya Allah mudahin jodoh buat saya. Allah nggak akan lemparin pasangan dari langit. Ya. Tapi tiba-tiba ada yang melamar, ada yang suka, ada orang tua tawarin anaknya. Kita minta rezeki, Allah nggak akan lemparin duit dari langit.
Tapi kita tiba-tiba ada yang teman yang ajak bekerja sama, bisnis, atau kita dapat proyek apa gitu ya. Itu semua sinyal-sinyal rezeki yang perlunya kita fahami. Nah seperti itu sistem yang Allah berikan. Jadi kita sedang bermuamalah, berinteraksi dengan Raja pemilik alam semesta ini. Agungkan itu dalam diri kita. Kemudian selanjutnya dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116. Surah nomor 9 ayat 116, Allah juga berfirman, Innallaha lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116, artinya sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Dia menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah saja yang menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Kemudian juga kita bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Hajj agar kita berfikir. Surah nomor 22 ayat 73 ya, sampai 74. Ayat ini setiap kali saya baca subhanallah saya merasa merenung lagi ya. Bagaimana dahsyatnya Allah memberikan contoh ini. Agar jangan lagi menyeru selain Allah. Pergi dukun, pakai jimat, minta-minta pada jin yang tidak masuk akal. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 73 sampai 74, Ya ayuhan nas, duriba mathaluhum fassami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan. Semua manusia diajak berfikir dari suku manapun, ya, laki-laki dan perempuan, muda dan tua, muslim atau bukan orang muslim. Allah Al-Quran mengajak berbicara, Allah mengajak kita berpikir semuanya. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Semua yang kalian seru selain Allah, patung, dewa, pohon, bintang, apa saja, mereka tidak akan pernah bisa. Perhatikan bahasa Arab situ ada la yakhluq. Dalam bahasa Arab itu Bu ada 3 kata yang bisa dipakai untuk mengatakan tidak. Ada la saja, itu artinya tidak. Ada lam sama mim, dibaca lam, tidak pernah. Ada lam sama nun, lan, artinya tidak akan pernah. Allah gunakan lan di sini. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul semuanya. Seluruh jin dan manusia bersatu. Tidak usah terlalu jauh-jauh sana. Kita aja di ruangan sini mau ciptakan seekor lalat tidak bakal bisa. Ya. Lalu kata Allah, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau lalat itu curi sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kita punya segelas susu, datang lalat ambil setetes susu lalu dia terbang. Kita bisa kejar, kita bisa ambil kembali. Nggak, Allah bilang, kalau lalat curi sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya kembali. Da'ufat talib wal matlub. Sungguh lemah yang meminta dan yang diminta itu. Ya. Untuk apa? Supaya suami sayang pergi dukun, lintas alam. Untuk apa? Itu kan lintas alam. Minta tolong sama jin. Jin aja nggak nampak sama kita. Bawa fotonya supaya dia suka. Kenapa? Kenapa nggak pakai alam manusia? Sederhana. Saya mau buat istri saya suka saya. Tatapan mata yang syahdu, ucapan tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah. Saya tulus dari hati, penuhi kebutuhannya. Dia suka sama saya, selesai. Gitu toh manusia. Untuk apa bawa foto ke sana? Gitu kan? Kan aneh ini. Kadang-kadang ditipu, bayar mahal lagi. Bawa kertas yang tidak jelas, yang penting bahasa Arab. Ada satu ibu dulu di Kemang di Jakarta Selatan. Saya habis cerita tentang ini. Dia datang keluar di pengajian lalu kasih saya, Ustadz, apa ini Ustadz? Dipakai kayak map kecil warna biru. Begitu dibuka dalamnya ada kertas fotokopian. Bayarnya 5 juta lagi. Ini Ustadz, saya tanya ini untuk apa Bu? Katanya orang itu kasih saya supaya saya tidak cerai sama suami,
supaya hidup saya bahagia. Kertas, apa hubungannya? Hah? Begitu saya buka, saya sudah tahu nih gambar pedang, gambar apa, huruf hijaiyah dibolak-balik. Ini semua dari orang-orang penipu manusia. Untuk apa itu? Ya, tidak dibutuhkan. Tapi banyak manusia tidak faham itu. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah itu. Ada satu kementerian di Saudi, Bu, namanya Hayya Amil Ma'ruf Nahi Mungkar. Khusus mereka menegakkan, menyuruh pada ma'ruf dan melarang kemungkaran. Salah satu tugasnya mereka menangkap dukun-dukun. Subhanallah, saya pernah lihat cuplikan beberapa masyayikh yang ditugaskan sebagai pimpinan mereka. Itu pada saat menangkap dukun lagi praktek. Sebelum, itu kan kalau dukun kepergok, kalau di Saudi ya, karena hukum Islam berlaku. Kalau kepergok lagi praktek, itu dipenggal. Hukum mati. Karena menjalankan sabda Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis saif, hukuman penyihir dipenggal lehernya. Kedapatan kepergok selesai. Maka sebelum dia dihukum mati, disuruh praktek. Bagaimana kau minta tolong sama syaitanmu itu? Dia pakai baju merah, dari kepala sampai kaki. Saya lihat sendiri tuh bajunya, kainnya merah, semua tertutup, cuma matanya yang kelihatan. Laki-laki ini ya, sampai ke kaki, kemudian dia pecut dirinya dengan cambuk kuda itu. Dia bilang kalau saya sudah pecut-pecut sambil panggil syaitannya itu ya, siapapun namanya gitu, cambuk-cambuk, dia panggil apa gitu. Di Indonesia kan ada namanya, di negara-negara lain ada namanya. Indonesia apa, gondoruo lah, apa tuyul, segala macam. Dicambuk dirinya, dipanggil-panggil. Nanti kalau saya sudah berdarah-darah, dia bilang, baru kemudian saya dengar suara. Ini kebodohan ini. Ya. Allah tidak butuh semua itu. Tinggal wudu, ya, hadap kiblat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, Allah sembuhin penyakit saya, mudahin urusan saya. Gampang, nggak sakitin badan, nggak repot, nggak libatin orang. Ya. Sampai Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, minta. Ya, beliau nukil dari sabda Nabi SAW, mintalah kepada Allah segala sesuatunya, sampai tali sendal kalian. Minta. Dan Nabi SAW mengatakan memang dalam hadis begitu. Minta. Para sahabat itu dalam riwayat Umar bin Khattab kalau sendalnya putus angkat tangan ke langit, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Allah enggak lemparin sendal dari langit. Tetapi Allah mudahin, ada orang yang kasih kita sendal. Kita dapat duit bisa beli sendal. Sistem yang sudah Allah ciptakan tadi yang saya bahasakan. Jadi kita disuruh minta sesuatu, segala sesuatu. Sayangnya kita kadang-kadang mau minta sama Allah kalau kita anggap besar. Nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Nggak, minta apapun. Kalau perlu mau keluar pergi ke satu pasar, minta sama Allah dimudahin parkirannya. Doa. Nggak ada masalah. Doa itu kata Nabi SAW, yanfa'u bima nazal wa ma lam yanzil. Doa akan bermanfaat bagi sesuatu yang belum terjadi atau sudah terjadi. Dan kata Nabi SAW, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sampai Dr. Sa'id Al-Qahtani hafizahullah dalam buku beliau Masalah Doa menyebutkan makna hadis ini adalah 3. Bisa doa itu lebih kuat daripada keputusan takdir Allah, maka doa bisa mengalahkan takdir tadi. Tadinya kita akan kena satu ujian, tidak bisa kena doa kita. Atau doa lebih lemah, lebih kuat keputusan itu sehingga akhirnya terjadi sebagai ujian buat dia, tapi kalau dia berdoa bisa meringankan dan memberikan jalan keluar. Atau dua-duanya bersaing. Misalnya ibu sakit sudah sebulan, kalau berdoa juga sebulan berarti berimbang itu. Misalnya contoh. Tapi kalau dia baru berdoa sekali, penyakitnya berjalan sebulan, ini enggak berimbang. Bisa saja dikalahkan doa tersebut. Jadi saking luar biasanya Allah berikan peluang kita sebenarnya untuk bisa ya bergantung kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, ini yang kita ingin titik beratkan ya, di ayat 74-nya, ma qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh mereka betul-betul ya tidak memposisikan ya atau tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Maha kuat lagi maha perkasa. Mengemis sama makhluk, ibu-ibu sekalian, tidak akan mendatangkan solusi. Namun kalau kita kembali kepada sang raja yang sebenarnya, kita akan mendapatkan solusinya. Renungi ini ya, hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Dawud sama Tirmidzi dengan sanad yang sahih.
Hadis ini selalu saya jadikan motivasi buat saya untuk selalu kembali dan bergantung hanya kepada Allah saja. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang punya permasalahan lalu dia kembalikan atau dia adukan itu kepada manusia, maka tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Siapa yang punya masalah lalu dia kembalikan kepada Allah, fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Maka pastikan Allah akan segera memberikan kepadanya solusi cepat atau lambat. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Tirmidzi, man lam yad'ullaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, tidak merengek sama Allah, tidak manja sama Allah, Allah marah padanya. Ya. Kita kalau sengaja tidak mau merengek, minta, mohon sama Allah dari hal yang kecil sampai yang besar, itu Allah justru marah. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia. Yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Minta ini, minta itu, sekali, dua kali manusia masih kasih, 3 kali, 4 kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah, kalau kau tidak minta justru dia marah. Kenapa kita enggak gunakan ini sebagai senjata kita yang luar biasa? Orang kita bisa minta apa saja, tanpa perantara lagi. Modalnya hanya ketulusan dalam hati dan mohon. Dipenuhi keyakinan Allah ada dengan keimanannya, maka akan diberikan. Dinukil sebuah kisah, ada seorang da'i dari Saudi. Saya nonton cuplikan ceramahnya, tapi saya rasa kisah ini perlu untuk disebarkan. Pengalaman pribadi beliau. Dia pergi ke Mesir, ada acara di beberapa kota. Sebelum dia pulang ke Saudi, dia bilang saya mampir ke sebuah masjid yang di kota Kairo, yang kebetulan saya isi ceramah juga di situ sebelum saya ke kota-kota lain. Saya akan take off sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Saya datang dari kota yang sana itu sekitar jam 1 jam 2 malam. Saya butuh istirahat, saya lebih baik istirahat di masjid ini karena dekat dengan bandara. Kemudian baru saya pergi menuju ke bandara nanti selepas sholat subuh. Bahasa dia gitu. Waktu saya masuk ke masjid, lampu masjid menyala, saya pikir ini marbot masjid yang sudah saya kontak memang mempersiapkan buat saya. Saya masuk masjid tidak ada orang. Tapi ada satu orang di mihrab, di tempatnya imam, lagi sujud, lagi sholat. Saya pikir itu marbot masjid barangkali. Selepas dia sholat 2 rakaat atau pada saat dia lagi sholat, dia bilang saya dekatin, saya pengen lihat orangnya betul nggak, tapi dari jarak sedikit. Tidak sengaja saya dengar orang itu lagi berdoa. Rupanya orang itu mengucapkan dalam sujudnya dan suaranya terdengar karena hening, mesti cuma berdua dia. Dia bilang doanya adalah, ya Allah sungguhnya engkau tahu istriku lagi butuh operasi. Kalau nggak salah butuh 10.000 jenih pon Mesir ya. Dan dia sebutkan angka itu dalam doanya. Saya butuh biaya ini ya Allah. Kalau besok saya tidak dioperasi mungkin bisa meninggal. Sebagai ikhtiar manusia, mudahkan rezeki itu untukku. Sementara aku tidak tahu, aku tidak punya uang itu. Diulang-ulangi doanya. Kata syekhnya ini, saya dengar 2 orang itu, kemudian saya coba menyingkir agak jauh sedikit. Begitu selesai dia sholat, saya dekatin. Ada masalah apa? Dia bilang, saya sudah mengantar istri saya ke rumah sakit. Kalau nggak salah kena penyakit kanker apa, harus dioperasi besok kata dokter. Tapi rumah sakitnya nggak mau lakukan itu. Dokter nggak mau lakukan kecuali ada uangnya. Saya nggak ada uang. Saya sudah coba pinjam sana sini nggak ada solusi. Saya pikir saya berdoa sama Allah. Kata syekhnya, lanjutkan doa kamu ini dan terimalah berita gembira, kau akan dapat solusi. Silakan lanjutkan. Kata syekhnya, orang itu lanjutkan doanya, diulang-ulangi terus sama dia. Syekhnya mengatakan saya istirahat sejenak karena malam. Azan subuh saya dibangunin sama baru masjid, sudah azan. Syekhnya bangun. Dia bilang pada saat kami habis sholat qobliyah subuh, menjelang pas iqamah, imamnya persilakan saya, Syekh silakan Syekh, Anda jadi imamnya. Dia bilang saya kurang istirahat, mungkin suara saya kurang bagus. Tidak apa-apa, kami mau mumpung Anda di sini silakan Anda jadi imam. Udah, dia bilang saya jadi imam. Selepas salam, ada orang di belakang saya, kata syekhnya ini, sholat di belakang saya pas,
Kemudian tiba-tiba salaman sama saya, ahlan syekh. Pokoknya syekh ini kebetulan punya media juga, punya YouTube, dia ceramah dan disebut orang-orang Jazirah Arab kenal dia. Kemudian dia mengatakan, ada satu orang datang mengatakan, syekh saya tinggal di apartemen di sebelahnya masjid ini, kata orang itu. Saya tadinya mau sholat subuh di tempat lain, tapi waktu mulai Anda membaca ayat, saya kenal suara Anda. Saya datang sholat di sini. Karena itu. Terus tiba-tiba orang itu bilang begini, syekh ada satu hajat saya. Kata syekhnya, apa itu? Dia bilang, saya punya zakat mal, nilainya 10.000 pon. Nilainya mirip sama orang yang minta doa tadi malam itu. Saya ingin kasih ke satu orang. Sudah lama saya tahan, istri saya selalu ingatkan, keluarkan zakat itu. Saya bilang, tunggu dulu. Hari ini saya mau minta tolong tunjuk siapa orang yang bisa saya kasih. Syekhnya bilang, saya berdiri, saya cari mana orang yang semalam. Rupanya ada di ujung saf di saf pertama. Dipanggil sama syekhnya, sini. Datang orang itu mendekat. Kata syekhnya, coba sampaikan hajat kamu semalam yang kau berdoa. Dia bilang, istri saya butuh operasi, butuh uang 10.000 jenih, 10.000 pound. Syekh, orang yang kata syekhnya, waktu dia bilang 10.000 pound, saya bertakbir, Allah Akbar. Orang yang mau punya uang zakat juga bertakbir, Allahu Akbar. Kok angka itu bisa pas? Ya. Maka kata syekhnya, orang ini punya zakat, dia mau alokasikan, dan orang ini punya hajat, dia bilang sama punya zakat, maka saya sarankan berikan kepada orang ini. Diberikanlah pada orang tersebut. Orang tadi sujud kepada Allah, bersyukur, ya Allah terima kasih. Orang kembali kepada Allah itu luar biasa. Tinggal butuh keyakinan atau tidak. Ingat ya, kalau ibu menyampaikan hajat kepada Allah, jalankan hadis Nabi SAW, ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian, manjalah kalian, mohonlah kalian pada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan pernah menerima doa dari hati yang lalai. Allah terima enggak ya? Ragu. Ya Allah enggak diterima. Ya. Yakin Allah dengar, Allah akan kasih. Tinggal berjalan saja. Dan ingat juga sebuah hadis Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti akan diijabah doa seseorang antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, "Wamal isti'jal?" Dalam riwayat, "Kaifa yasta'jil?" Bagaimana tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a." Dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi belum lihat ijabahnya, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin ibu tinggal sekali lagi berdoa Allah ijabah. Kenapa berhenti? Jangan pernah berhenti sampai lihat apa yang ibu minta. Selama ibu tidak minta yang haram, yakin Allah kasih. Allah kekalkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, hamba-hambaku tanya, katakan aku sangat dekat. Aku akan menjawab panggilan-panggilan atau doa-doa mereka. Maka harusnya mereka ya kembali kepada aku, beribadah kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kita harusnya faham ini, dibesarkan kadar Allah Subhanahu wa taala di depan mata kita. Dan ada sebuah hadis juga yang mulia, hadis yang masyhur sekali ya, tapi mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita kembali tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk betul-betul bergantung kepadanya. Dan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dahulukan Allah baru kemudian ikhtiar manusiawi. Itu yang baru namanya tawakal, ya. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu Al-Ghifari, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi ar-rabbih azza wa jalla. Dari Nabi SAW yang menukir riwayat dari Tuhannya, Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Ini hadis qudsi. Annahu qal, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah ajak bicara kita semua. Kami, saya dan teman-teman dai ini hanya penyambung apa yang Allah sampaikan. Bapak ibu sekalian, ibu-ibu harus renungi baik-baik ini. Ya. Wahai hamba-hambaku, Allah ajak bicara anda secara individu dan kita semua secara umum. Kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ingatlah, kata Allah, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak mungkin tidak memberi hak atau mengambil yang bukan hak. Dan aku jadikan haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Ambil yang punya kita saja.
Bukan punya kita jangan disentuh. Walaupun sebutir beras, walaupun seteguk air, haram dalam Islam tidak boleh. Dan sumber pendapatan haram bisa mendatangkan banyak mara bahaya. Ya, ributnya rumah tangga, durhakanya anak dan segala macam hal. Kami pernah tabligh akbar di kota Makassar, judulnya akibat makanan haram. Kalau ibu-ibu yang sudah mengikuti medsos kami di Khalid Basarma Official di YouTube, itu ada cari di playlist, akan cari judul bedah buku tentang akibat makanan haram. Itu luar biasa efeknya. Banyak rumah tangga ribut karena itu, banyak anak-anak durhaka karena itu. Bahkan Dr. Ziyad Abadi pernah menyampaikan, dari sumber pendapatan haram ada orang tidak sadar, dia memberikan makan anaknya dari yang haram, anaknya menjadi pembunuhnya karena mau mengambil warisannya. Pernah dengar ada anak-anak bunuh orang tua mengambil warisan? Nah, itu kata beliau itu sumber haram di badannya anak itu, akhirnya Allah jadikan anaknya membunuh dia, dan sekian banyak masalah yang hadir. Maka tinggali semua kezaliman, bukan hak kita jangan sentuh, udah selesai. Dan ingat ya, kita punya kapasitas, mulut kita ini masuk 1 sendok nasi, 2 sendok udah nggak bisa ngomong gitu ya. Kita juga kalau telan itu harus pelan-pelan, kalau enggak susah kita menelannya, kapasitasnya ada. Hidung kita Allah buat kecil begini, kita cuma bisa hirup dengan kapasitasnya. Mata kita ada jangkauan melihatnya, tangan bisa jangkauan melihat. Bahkan yang kita kenakan, kopiah saya pakai begini, cuma bisa 1. Pakai 2 kopiah diketawain orang gitu. Ibu pakai jilbab double-double diketawain orang, kan gitu. Baju kita bisa pakai 1, 2 lembar, pakaian dalam sama pakaian 2. Pakai 5 lembar baju, kan itu jadi lucu gitu ya. Sepatu 1 pasang, punya 5 pasang sepatu, butuh 5 kali. Kalau 1 hari 1, 5 hari baru diganti. Kapasitasnya ada. Kaki kita melangkah ada kapasitasnya, semua ada kapasitasnya. Supaya kita tidak melebihi itu. Pesan yang kedua, itu pesan pertama dalam hadis ini. Pesan yang kedua, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat. Kalian tidak tahu harus berbuat apa, kecuali yang aku berikan petunjuk padanya. Maka mintalah petunjuk hanya kepadaku, aku akan tunjukkan kalian. Minta sama Allah, nanti Allah akan gerakkan makhluk memenuhi kebutuhan ibu. Jangan ke makhluk lalu tinggalkan Allah, ini kebalik. Minta dulu sama Allah, nanti Allah gerakin tuh semuanya orang-orang untuk datang memenuhi kebutuhan kita. Ini poin, tinggal mengatur saja sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang tidak ngatur itu. Ya. Jadi semua kita tidak dapat petunjuk kecuali yang Allah berikan petunjuk padanya. Maka minta petunjuk padaku, petunjuk apa saja. Ya. Ngomong, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah marah kalau kita enggak manja sama dia. Ini disuruh manja enggak mau gimana sih? Kan gitu. Pesan yang ketiga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar, kecuali yang aku berikan makanan, minta makanan padaku. Ini hadis sahih. Ya. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, minta makanan kepadaku. Ya. Kemudian jadi makanan pun kita minta ya. Pesan selanjutnya, ya. Yang keempat, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Kalian semua wahai hamba-hambaku telanjang, tidak berbusana, kecuali yang aku berikan pakaian padanya. Minta pakaian kepadaku. Disuruh minta makanan, minta pakaian. Ya. Ini baru pesan yang keempat. Pesan yang kelima, jadi minta pakaian. Ya. Minta baju, minta pakaian apa saja sama Allah SWT. Pesan yang kelima, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian banyak berbuat kesalahan-kesalahan di malam dan di siang hari. Dan akulah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa-dosa. Maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan maafkan kalian. Ya. Pesan pertama enggak boleh zalim, pesan kedua minta petunjuk sama Allah, pesan ketiga minta makanan sama Allah, pesan keempat minta pakaian sama Allah, pesan kelima minta ampun agar dimaafkan oleh Allah. Ya, karena semua dosa itu Bu ya, penyebab daripada hilangnya fasilitas bertahap. Kalau ibu kerja di satu perusahaan, buat pelanggaran berarti sangat terancam dengan hilangnya fasilitas kerjaan tersebut, sumber income dan segala macam. Nah itu kalau dalam agama kita namanya dosa. Buat pelanggaran dosa berarti akan ada fasilitas yang diangkat.
Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan oleh beliau, ada banyak rezeki hamba yang tertahan karena dosa yang dia lakukan. Jadi nggak usah buat pelanggaran, selesai. Toh juga ada solusinya. Kan? Khamar, minuman keras, nggak boleh. Baik, ada gantinya, ada air putih, ada susu, ada madu, ada sirup. Kenapa harus khamar? Orang mau interaksi biologis, suka lawan jenis, oke. Zina dilarang, ada nikah, kenapa nggak nikah? Gitu kan? Kemudian juga makan, diharamkan babi, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci. Kenapa harus yang haram? Apa masalahnya? Yang haram itu cuma sebagai ujian dan ada gantinya. Kalau orang beriman, gak bisa makan enak, gak bisa tidur enak, gak bisa biologis, mungkin orang melanggar. Ini gak ada. Pesan yang keenam, ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak dapat membahayakanku dan kalian juga tidak dapat memberikan manfaat kepadaku. Ibu kalau dari bayi, kita begitu lahir dari bayi, kita udah bisa ibadah, sudah bisa zikir, udah bisa doa, udah bisa sholat. Sampai kita mati, anggap umur kita 200 tahun lah. 200 tahun kita ibadah. Demi Allah nggak bermanfaat buat Allah itu. Kenapa banyak orang sholat buru-buru, seperti orang store kewajiban saja. Karena dia pikir Allah butuh. Salah bu, Allah nggak butuh dengan sholat anda, puasa anda, zikir anda. Allah nggak butuh, kita yang butuh dengan itu. Sayang waktu yang dibuang-buang, zikir seperti orang kumur-kumur. Apain? Subhanallah, sambil diresapi maknanya. Alhamdulillah, ya, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Renungi maknanya. Oh ya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar. Pelan-pelan, berdoa pelan-pelan. Apa yang diucap? Rabbana atina fid dunya hasanah. Renungi makna, ya Allah berikan aku semua kebaikan yang terbaik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, semua yang terbaik di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Renungi. Makin kita renungi maknanya, itu makin khusyuk namanya, makin konsentrasi, makin mudah diterima. Jadi kita betul-betul tidak akan membahayakan Allah kalau kita tidak bisa memberikan manfaat walaupun kita ibadah seumur hidup kita. Dan juga tidak bisa membahayakan Allah. Artinya kalaupun kita dari lahir bayi sampai mati maksiat terus, tidak ada bahayanya buat Allah. Tidak ada bahaya. Karena seluruh makhluk Allah ini umumnya beribadah kepada Allah. Semua malaikat beribadah kepada Allah. Semua benda-benda di langit, di bumi ini beribadah kepada Allah. Yang malas ini, yang kufur hanya sebagian kecil dari jin dan manusia. Umumnya semua beribadah kepada Allah. Itu pesan yang keenam. Yang ketujuh, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia pertama dan jin pertama yang saya ciptakan sampai yang terakhir lahir, semuanya digabungkan jin sama manusia itu, semuanya sama, berada pada level takwa tertinggi. Orang yang terbaik ibadahnya, takwanya dari Nabi Muhammad SAW. Anggap semua jin, semua manusia miliaran sama dengan Nabi Muhammad SAW ketakwaannya. Apa kata Allah SWT? Tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Gak ada pengaruhnya. Semua kalian baik, gak ada pengaruhnya. Allah gak butuh dengan amal kita. Kemudian dikatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua, manusia yang pertama, jin yang pertama sampai yang terakhir, puluhan miliar, ratusan miliar jumlahnya pun, semuanya afjar qalbi rajulin, semua buruk seperti Fir'aun misalnya, kufur kepada Allah, semua tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Tidak ada pengaruhnya sama Allah. Pesan ke-8, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, bila orang-orang terdahulu dan yang terakhir dari seluruh manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku,
Semua manusia dan jin dari pertama diciptakan sampai yang akhir, yang belum lahir sekarang sampai menjelang hari kiamat didatangkan semuanya. Semuanya berkumpul di satu tempat, semuanya minta hajatnya masing-masing. Lalu aku penuhi semua permintaan mereka masing-masing itu, tidaklah hal itu mengurangi apapun yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke lautan. Kita celupin jarum di lautan, diangkat, tidak ada pun setetes air yang tinggal di situ. Kekayaannya Allah seperti lautan yang luas itu. Ya. Sampai saya teringat juga sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan kepada Bilal, pada saat Bilal sempat menyimpan kurma yang sangat ranum, bagus sekali, beliau tidak sedekahkan. Lalu Nabi tanya waktu dihidangkan kepada Nabi, apa ini Bilal? Saya simpan butuh anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hai Bilal, keluarkan, sedekahkan, jangan tunggu saya. Dan jangan pernah takut miskin dari pemilik singgasana yang agung. Nabi SAW selalu tanamkan pemahaman-pemahaman yang besar seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya ibadi, ini pesan yang ke-9. Innama hiya a'malakum uhsiha lakum uwaffiyakum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang kalian lakukan itu, yang saya perintahkan sholat, puasa, zakat dan segala macam hal, aku catat semua untuk kalian. Sebenarnya untuk kalian juga. Kemudian aku memberikan balasannya untuk kalian, ya, untuk kebaikan kalian sendiri. Maka barang siapa yang mendapatkan dalam buku amalan nanti kebaikan-kebaikan karena dia faham ini, tujuan dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Dan kalau dia mendapatkan selain itu, maka jangan pernah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis yang panjang lebar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Kata Sa'id, seorang perawi hadis, dia nukil dari seorang ulama, gurunya dia, namanya Abu Idris Al-Khulani. Dia mengatakan kalau Abu Idris Al-Khulani membaca hadis ini, idza haddatsa bihadzal hadis jatha ala rukbatai. Dia langsung duduk, dia bertumpu dengan kedua lututnya dan menurunkan kepalanya saking tunduknya kepada Allah. Artinya, mau apa lagi setelah hadis ini? Semua disuruh minta dan manja kepada Allah. Mau minta ditambahkan nikmat silahkan, waktunya 24 jam terbuka. Ya. Mau juga minta diberikan jalan keluar silahkan, semuanya bisa didapatkan. Kemudian selanjutnya hadis yang lain, ya. Hadis ini juga hadis yang mulia, tapi ini sudah tidak asing hadisnya sebenarnya. Hadis-hadis seperti ini sudah sering didengarkan sebenarnya dari para asatidzah kita, tapi kita kalau ingatkan, kalau baca ini, majelis ilmu itu mengingatkan kembali ya. Yang berbunyi dari hadis Ibnu Abbas, atau Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Orang Arab kalau manggil anak kecil atau anak muda, wahai ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Hafal baik-baik, renungi baik-baik, praktikkan dalam hidupmu. Ini kunci kebahagiaan. Lalu kata Nabi SAW, ihfadillah yahfaduk, jaga hubungan baikmu sama Allah, Allah akan jaga hubungan denganmu. Ya, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga hubungan baikmu sama Allah, Allah akan selalu ada di hadapanmu. Kapan kau perlu, maka dia akan ada. Tiba waktu sholat, tiba waktu puasa, zakat, sedekah, umroh, haji, bakti orang tua, baik sama tetangga, segala macam hal. Lalu dikatakan, idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta hanya minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummata idza ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah kalau seluruh umat manusia ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah catatkan. Kalau semua manusia berkumpul untuk memberikan satu manfaat, tidak akan sampai kecuali yang sudah Allah tentukan. Dan dikatakan, wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Dan kalau mereka semuanya bersatu untuk menyusahkanmu, membahayakanmu,
Semua dunia ini mau menyusahkan kita, mau membunuh kita, tidak akan pernah menimpamu kecuali yang sudah Allah catatkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh telah diangkat pena yang mencatat takdir di Lauhil Mahfuz dan telah kering catatannya. Udah, enggak akan berubah lagi. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Jadi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan semua ini, bagaimana seorang muslim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Dan kami sarankan agar ibu bersemangat untuk selalu mau dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan dua hal. Yang pertama, ya, mencari tahu tentang dan membaca terus keutamaan dari amal yang ibu kerjakan. Apapun yang ibu mau kerjakan, usahakan cari tahu fadilahnya. Saya selalu sarankan dalam pengajian, jangan pernah mengerjakan satu jenis ibadah kecuali kita sudah tahu keutamaannya. Dan itu butuh 5 menit kalau sekarang ya. Misalnya mau sholat duha, ketik aja keutamaan sholat duha di Google, keluar semua artikel. Cuplikan ceramah di Facebook, di TikTok, di Instagram, di YouTube, keluar banyak orang menyampaikan. 5 menit aja, baca atau dengarin. Nanti kita tahu, oh saya kalau sholat duha dapat ini ya. Itu nanti akan membuat kita konsisten, gitu kan. Kemudian yang kedua, itu harus dipaksakan. Paksakan, mulai sekarang harus paksakan baca Quran, sholat malam, majelis ilmu, paksa, nggak bisa enggak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang memaksakan jalan menuju jalan kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Ya. Dan saking luar biasanya para salafus salih dalam memaksakan diri dalam ibadah ini, sampai dimulai dari Nabi SAW ya. Nabi SAW pernah sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Ditanya oleh istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha, kenapa anda sholat seperti ini ya Rasulullah? Padahal dosa anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Mereka paksakan diri dalam ibadah. Dinukil dari sebagian salaf mengatakan, kami menemukan para sahabat Nabi, muka mereka sampai kusut di pagi hari karena semalam suntuk mereka habiskan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka kalau luput satu ibadah saja, mereka ganti dengan ibadah yang lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah ketinggalan 1 kali sholat berjamaah, maka beliau mengganti dengan sholat semalam suntuk tanpa tidur. Umar bin Khattab, ayah beliau, pernah beli satu kebun itu indah sekali, ada sumber mata air, pohon kurmanya banyak, buahnya random sekali. Dan saking asyiknya nikmat itu, Umar lewat sholat asar. Keluar dari kebun, baru mau sholat orang sudah bubar. Maka Umar sedekahkan semua kebunnya itu. Gak dipakai sama Umar, udah sedekahin, gara-gara ini saya lalai. Gitu. Jadi begitu mereka luar biasa dalam menjaga ibadahnya. Mereka ganti dengan ibadah lain atau mereka segera mengisi dengan ibadah dengan jenis ibadah yang lain. Satu pesan penting, kalau seandainya luput dari ibu satu ibadah, ya, ingat ya, ini tidak bisa terulang, nggak bisa diperbaikin. Contoh misalnya tadi malam anda tidak sholat tahajud, kan hukumnya sunnah, oke. Tapi kalau misalnya ibu dengar tiba-tiba keutamaan, oh sholat malam itu perkataan Aisyah radhiyallahu anha, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan sholat malam walaupun beliau dalam kondisi letih, beliau sholat sambil duduk. Oh saya mau sholat malam deh. Tapi yang bisa tinggal nanti malam kalau masih hidup. Yang tadi malam nggak bisa diperbaikin. Jadi kalau ada peluang ibadah jangan disia-siakan karena nggak bisa terulang. Nggak bisa terulang. Kita kalau sholat masbuk 1 rakaat saja, itu sudah cukup membuat kita tidak bisa perbaikin. Gak bisa kita bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, supaya saya ikut, supaya malaikat catat dari awal. Tidak bisa. Ya. Ada kesempatan sedekah orang miskin, jangan negosiasi sama syaitan. Ya. Oh itu masih kuat, masih mampu, nanti aja orang miskin di depan. Mungkin kita berapa langkah lagi mati, itu amal terakhir. Sedekah aja, gak usah negosiasi. Ibadah itu kalau datang kesempatannya dieksekusi, bukan negosiasi sama syaitan. Kalau ibu lakukan ini dengan izin Allah SWT, betul-betul nanti kita bisa menggantungkan ya nasib kita dan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.